Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, marilah kita bersama memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama dan kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh, meski langkahmu semua tersembunyi bagiku. Hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu, meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa karena kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan sungguh merupakan anugerah Tuhan jikalau sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Selamat malam Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bersyukur ketika Engkau masih memberkati kami dan masih mengampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar dan kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan, biarlah hati kami hanya terfokus hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Selanjutnya Tuhan kami menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita mau belajar dari Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ
Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita belajar dari sikap Maria Magdalena yang saat itu tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di dalam kubur Tuhan Yesus. Lalu dia mulai berpikir dan mencari jawaban sendiri jika mayat Tuhan itu telah dicuri atau diambil orang. Sehingga jalan pikirannya yang membuat dia menuntun dia untuk bersikap. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam pikiran kita sendiri? Setidaknya dari kisah Maria Magdalena ini ada 2 poin yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama adalah positive thinking atau selalu berpikiran positif. Dengan situasi yang seperti ini, seperti Bapak, Ibu, dan Saudara yang ketahui sedang dalam masa pandemi, pastinya untuk berpikir positif itu sangat susah sekali bagi kita. Pasti yang ada di benak kita itu selalu pikiran yang negatif, pikiran yang pesimis. Sehingga kita sudah berpikir, jangan-jangan nanti saya tidak dapat sekolahan, jangan-jangan nanti saya dipecat, jangan-jangan nanti saya rugi, dan jangan-jangan lainnya yang ada di benak kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, pikiran-pikiran negatif itu yang menghambat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berpikiran negatif atau kita bersikap pesimis, seolah-olah kita itu sudah tahu apa yang terjadi. Seolah-olah kita itu sudah tahu jawabannya, bahkan kita belum menerima soalnya. Seolah-olah kita itu yang lebih tahu daripada Tuhan. Dan kita menjadi berpikir bahwa seolah-olah Tuhan itu seperti kita. Tuhan yang tidak berdaya, Tuhan yang tidak mempunyai power sama sekali. Padahal kalau kita berpikir, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, yang bisa memberikan dan menjadikan apapun di luar dugaan kita. Dan semua tidak berjalan sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, marilah mulai sekarang kita belajar untuk berpikir positif dan jangan lupa untuk ucapan perkataan berkat. Perkataan berkat bisa seperti mungkin, "Aku pasti bisa, pasti Tuhan memberkati, aku pasti sukses, hari ini daganganku pasti laris," dan ucapan berkat lainnya. Dan ketika kita mengimani dan mengamini, pasti Tuhan akan berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, poin yang kedua yang kita pelajari dari Maria Magdalena ini adalah selalu bersyukur. Mungkin sekarang sedang di Instagram itu, di kalangan anak muda itu kata-kata insecure itu sedang hits-hitsnya ya Bapak Ibu. Kata insecure itu kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti perasaan tidak percaya diri, perasaan tidak aman ataupun perasaan tidak nyaman. Dan saya mau sedikit sharing ketika saya setelah melahirkan, saya pun juga merasakan perasaan apa itu insecure itu dalam kehidupan saya. Ketika saya habis melahirkan dan badan saya tidak seramping dulu, lemak ada di mana-mana, dan perubahan fisik lainnya yang saya sama sekali tidak menyukainya. Dan disitulah perasaan insecure atau kurang bersyukur itu hadir dan menjadi perasaan yang selalu menghantui dalam hidup saya ataupun saat itu dalam benak saya. Tapi setelah saya rasakan ketika saya selalu merasakan perasaan insecure itu, saya menjadi pribadi yang
tidak bersyukur, saya menjadi pribadi yang tidak bersuka cita, saya selalu bad mood, saya selalu bahkan ada kalanya saya menangis sendirian, keluarga saya tidak tahu. Dan situ ketika saya sadar, saya harus bangkit, saya harus menghilangkan rasa insecure ini, rasa kurang bersyukur ini. Ketika saya mengalami perasaan insecure itu, saya jadi lupa akan berkat Tuhan yang lainnya. Seperti saya bisa mengasihi anak saya, memberikan ASI, bahkan saya puji Tuhan dipakai Tuhan buat jadi donor ASI untuk anak orang lain yang membutuhkan. Nah, kalau saya terus berkutat dan dihantui perasaan insecure itu, mungkin saya tidak bisa donor ASI untuk anak orang lain yang lebih membutuhkan. Oleh sebab itu, perasaan kurang bersyukur itu harus benar-benar dihilangkan. Kenapa kita tidak bersyukur ketika kita memiliki Tuhan yang luar biasa? Tuhan yang sanggup memberikan apapun yang kita butuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai perasaan kurang bersyukur itu menjadi tombak atau menjadi tujuan atau menjadi titian langkah kita untuk mengarungi kehidupan. Karena ketika perasaan kurang bersyukur itu hadir, pasti berkat Tuhan tidak terlihat oleh mata kita. Kita hanya perasaannya cuman kurang terus, tidak ada puasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus belajar menerima dan melihat hal lain dari sisi yang berbeda. Maka kita akan hidup lebih bersyukur dan dapat memberkati orang lain lebih lagi. Nah, demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 poin yaitu positive thinking atau selalu berpikiran positif, dan yang kedua adalah selalu bersyukur, selalu mengucapkan syukur atas setiap berkat dari Tuhan sekecil apapun itu adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jangan sampai pikiran kita yang seakan baik itu mengecoh kita dan menjadi Tuhan bagi kita. Tuhan lebih tahu dan mampu berkarya semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Selalu berpikiran positif, ucapkan perkataan berkat, dan selalu bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan dan pembelajaran pada malam hari ini Tuhan, ketika Engkau boleh ingatkan kepada kami melalui sikap Maria Magdalena bahwa jangan sampai kita terjebak oleh pikiran kita sendiri, apalagi menuhankan pikiran kita. Dan berkati Tuhan supaya kita dapat berpikiran positif dan dapat selalu bersyukur untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu yang tidak habis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mungkin akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.